Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Linsat, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Waikanan tahun 2023 dari UPT SMP Negeri 2 Rebang Takas. Pada saat ini saya sudah bersama dengan guru matematika di UPT SMP Negeri 2 Rebang Takas, yaitu dengan Bapak Maskur. Beliau saat ini mengajar di kelas 7C. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Panggil. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah hari ini luar biasa. Gimana dengan kondisi Bapak hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pada saat pembelajaran kita semua diberikan kenikmatan sehingga kedepannya kita lebih bisa untuk menjadi pengajar-pengajar yang menginspirasi anak-anak ya Pak ya. Oh ya, nanti saya akan mengamati jalan proses pembelajaran Bapak di kelas, boleh nggak Pak ya? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya melakukan proses pengamatan tersebut atau proses supervisi, maka saya akan melakukan observasi, dan tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan daripada murid ya Pak ya. Iya. Kemudian agar kegiatan pelajaran lebih siap dan nanti dalam pembelajaran di kelas memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid-murid gitu Pak ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak terkait dengan pembelajaran yang terkait supervisi tersebut ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Pak. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas 7C khususnya untuk pelajaran matematika ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian bilangan bulat dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu mengurutkan, membandingkan, dan menghitung operasi bilangan bulat secara mandiri dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan yang nantinya saya harapkan bisa tercapai untuk pembelajaran matematika di kelas 7C. Oh, baik Pak, jadi ada 3 ya Pak, ada Iya. 3 tujuan pelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak ya. Iya. Baik, selanjutnya area pengembangan yang ingin Bapak dapatkan atau Bapak capai itu dalam proses pembelajaran itu apa aja sih? Oke, untuk area pengembangan itu ada 2. Saya ngambil di pengetahuan dan di keterampilan. Untuk yang di pengetahuan, siswa mampu menguraikan pengertian dari bilangan bulat dengan baik dan benar. Untuk yang keterampilan, siswa mampu mengurutkan, membandingkan, dan menghitung operasi bilangan bulat dengan baik dan benar. Itu untuk area pengembangan yang saya ambil. Oke, jadi untuk area pengembangannya ada 2 ya Pak. Yang Iya. pertama itu adalah pengetahuan, dan yang kedua adalah keterampilan. Oke, baik. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan terhadap pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa dalam belajar. Dan untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran PBL berbasis masalah, dan untuk metodenya saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, itu untuk strategi, model, dan metode yang saya gunakan Pak. Baik, berarti yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berverifikasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode pembelajaran, model pembelajarannya yang menggunakan PBL. Ya, kemudian selanjutnya adalah metodenya yaitu diskusi kelompok ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam proses pembelajaran Pak? Oke, untuk media pembelajaran sendiri saya mungkin akan menggunakan berbagai contoh teks laporan hasil observasi, ada LKPD yang nantinya akan saya salin dan dibuat PPT supaya siswa dapat dengan mudah untuk memahaminya. Dan selanjutnya saya menggunakan beberapa buku atau sumber lain yang bisa menunjang untuk proses pembelajaran. Oh, demikian ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Nah, kapan nih Pak Bapak maksud saya melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalkan itu adalah di harinya hari apa, kemudian di kelas berapa, kemudian di jam keberapa gitu Pak? Oke, untuk harinya kebetulan besok saya ada jam di kelas 7C hari Selasa.
Untuk jamnya jam pertama sampai jam kedua. Jadi kita bisa besok proses pembelajaran bisa berlangsung selama 2 jam di kelas 7C jam pertama. Besok di kelas 7C jam Ya. pertama ya Pak ya. Hari Selasa. Oke, terima kasih Pak. Oke, nanti besok berarti hari Selasa Ya. saya akan mendampingi Bapak ya di Siap. kelas 7C pada jam ke-1 dan kedua. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, artinya mengamati jalannya pembelajaran di kelas ya Pak, dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Begitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah nanti setelah Bapak lakukan observasi ini atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan-percakapan lagi ya Pak ya. Oke, siap. Percakapan yang terakhir atau disebut dengan percakapan pasca observasi. Oke. Yang nanti percakapan itu juga akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu didampingi oleh Ibu Sri Wahyuni. Oke, siap. Oke, sebelum kita akhiri obrolan kita pada pagi hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Oke, dari kegiatan ini yang bisa saya dapatkan, yang pertama dari kegiatan pembelajaran kita bisa mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran, media apa saja yang bisa digunakan. Nah, itu Pak yang bisa saya dapatkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di kegiatan pasca observasi nanti yang akan didampingi oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik. Siap. Baik, demikianlah tadi percakapan saya dengan salah satu guru matematika di UPT SMP Negeri 2 Rembang Pangkas, yaitu Bapak Maskur, dan nanti akan saya ikuti perjalanan beliau dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Terima kasih, sampai ketemu lagi di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Parlinsa, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Waikanan. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan observasi kepada rekan kerja saya, itu Bapak Maskur, dalam pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Silakan disiapkan doa dulu Ibu Sutowo. Semua siap. Doa. Mulai. Doa selesai. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Sehat. Sudah makan semua? Sudah. Oke, kalau sudah kita cek untuk daftar hadirnya terlebih dahulu ya. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 24 apa? Yang sudah hadir berapa orang? Nihil. Hadir semua berarti ya? Oke, kalau sudah hadir semua, kita nanti akan belajar pelajaran matematika pada materi bilangan bulat. Oke, di SD sudah pernah belajar materi bilangan bulat ya? Sudah. Kembali untuk di SMP. Oke, baiklah ya, kita akan belajar matematika. Sebelum belajar matematika, kalian dulu di SD sudah pernah belajar matematika kan? Materinya masih sama. Pola bilangan bulat. Nah, nanti di SMP ini manfaat bilangan bulat bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, kita ada game supaya kalian bisa lebih fokus belajar. Nama gamesnya itu dengan kata kunci bumi itu bulat. Perhatikan kata kuncinya. Bumi itu apa? Bulat ya, ingat. Bumi itu bulat. Oke, perhatikan. Sekarang mau berapa? Kalau angka 6 itu 1. Kalau 8 itu 2. Kalau 10 berapa? 1. Kalau 100? 2. Kalau 90? 90 berapa? 900. Yang lain sudah paham? Belum? Oke, perhatikan lagi kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Diperhatikan. Angka yang ada bulatannya itu berapa? Angka 6 adalah 1, 8, 2. Paham belum? Paham belum? 100 berapa? 1000 berapa? Paham? Kalau 9000 berapa? 99. 98. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita
lebih lanjut ya, yaitu pengertian dari pola apa? Pengertian dari bilangan bulat ya. Oke, perhatikan ya. Kita akan masuk ke materi bilangan bulat ya. Untuk bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita manfaatkan. Yang pertama bisa kita gunakan untuk mengukur suhu dalam air. Yang kedua bisa kita gunakan untuk mengukur ketinggian suatu tempat ya. Perhatikan. Oke, silakan perhatikan tayangan video berikut ini supaya kalian lebih mudah dalam memahami materi bilangan bulat. Silakan diperhatikan. Oke, perhatikan. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil karena min ya. Oke, perhatikan dulu sebentar. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu berarti dari min 1 sampai seterusnya. Ingat, kalau negatif semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Berbeda dengan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif semakin besar angkanya maka nilainya juga semakin besar. Paham ya? Selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok sesuai dengan strategi pembelajaran. Ada 3, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang audio, terus kinestetik dan visual. Oke, seperti yang sudah kita bagi kelompok kemarin, sekarang silakan dibentuk kelompoknya sesuai dengan strategi pembelajaran diferensiasi tersebut. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Oke, kita mulai ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat, ada audio, visual, dan kinestetik. Oke, perhatikan untuk yang audio dan visual, silakan diperhatikan tayangan yang ada di papan tulis. Yang audio silakan mendengarkan, yang visual silakan melihat contoh yang ada di papan tulis. Dan untuk yang kinestetik, kalian nanti bisa mengukur ketinggian meja dan kursi kalian. Paham? Oke, nanti hasilnya silakan kalian kerjakan di lembar kerja kalian masing-masing ya. Oke, kita mulai. Silakan diperhatikan di depan. Ketinggian kota A adalah 200 meter. Ketinggian kota A adalah 250 meter di atas permukaan laut. Kota B. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Yang audio dan visual perhatikan ke depan, dan yang kinestetik silakan mencatat tinggi meja dan kursi kalian dan kalian kerjakan di lembar kerja kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang, silakan. Ruangan yang sempit. Beberapa waktu kemudian setelah asetikkan suhunya naik menjadi 3. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah silakan dipersiapkan, kalian akan presentasi sesuai dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Yang audio dan visual silakan dipersiapkan, begitu juga dengan yang kinestetik. Oke, silakan bersiap-siap. Oke, kalau sudah kita akan mulai presentasinya. Untuk yang kelompok kinestetik yang sudah siap, kelompok mana? Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok estetik akan menyampaikan hasil pengukuran dari ketinggian meja dan kursi. Diketahui ketinggian meja 70 cm dan ketinggian kursi 30 cm di bawah
diskusi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasilnya cukup memuaskan ya. Kita kasih hapus dulu. Oke, kalau sudah yang tadi kinestetik sudah selesai, sekarang perwakilan dari kelompok audio. Untuk kelompok audio yang sudah siap, kelompok mana? Angkat tangannya. Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Silakan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok audio. Kelompok audio mana lagi yang sudah siap? Ini kelompok apa? Oke, visual. Silakan untuk kelompok visual dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami, ketinggian kota A adalah 250 meter, ketinggian kota B adalah 180 meter di bawah kota A. Ketinggian kota B adalah 250 meter dikurang 180 meter adalah 70 meter. Sekian dari diskusi kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus untuk kelompok. Oke, baiklah, cukup ya. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, apa kesimpulan hari ini? Kita simpulkan bersama-sama. Kita sudah belajar materi bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yang sudah kalian pelajari barusan. Yang pertama bisa digunakan untuk mengukur apa? Tinggi meja dan kursi. Ya benar. Selanjutnya bisa untuk mengukur ketinggian suatu bangunan. Selanjutnya bisa kita gunakan untuk mengukur suhu dalam air. Oke, itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi hasil dari kerja kalian hari ini ya. Selanjutnya kita akan bersiap-siap latihan soal. Nanti akan pengambilan nilai kita menggunakan quizzes. Silakan dipersiapkan quizzes mode kertasnya. Kita akan lanjutkan ke soal yang pertama. Silakan dipersiapkan.
Oke, selesai ya untuk evaluasinya. Sekarang kita lihat jumlah benar hasil dari kerja kalian hari ini. Oke, silakan dilihat. Yang masih salah berapa jawaban kalian? Silakan perhatikan di depan. Ini sudah banyak yang warna hijau ya, artinya sudah banyak yang benar. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil akhir untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan diperhatikan. Oke, tingkat penyelesaiannya sudah 99% ya. Silakan diperhatikan di depan nilainya, skor nilainya silakan diperhatikan. Oke, kita beri hapus untuk kegiatan belajar kita hari ini. Oke, kalau sudah, sekarang akan Bapak tanyakan satu persatu kepada kalian hasilnya atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan. Oke, coba Ibnu Sutowo, apa yang sudah kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan disampaikan. Yang saya dapatkan pada pelajaran hari ini bahwa bilangan bulat itu bisa untuk kegiatan mengukur, dan yang kedua saya merasa senang karena belajar memakai quizzes. Ada lagi? Cukup penyampaian saya pada pembelajaran hari ini. Oke, kita beri hapus dulu untuk Ibnu Sutowo. Oke, untuk perwakilan dari yang perempuan, Desta, silakan. Selanjutnya saya ingatkan menggunakan Ada lagi? Oke, kita beri hapus untuk Desta. Oke, cukup ya pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya silakan dipersiapkan untuk PR-nya. Kita buka halaman 17. Silakan dibuka halaman 17. Pak, nomor berapa aja Pak? Nomor 3, 4, dan 6. Itu untuk PR di rumah supaya kalian bisa lebih memahami bilangan bulat. Silakan dikerjakan, jangan lupa belajar ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan silakan ditutup bukunya. Kita siap-siap untuk berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Semua siap. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, hari ini cukup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini setelah melaksanakan observasi di kelas, saatnya yaitu melaksanakan wawancara pasca observasi. Dalam kesempatan ini bersama dengan Pak Maskur, guru matematika, dan didampingi oleh Bu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Saya akan berikan pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas, dan akan mengetahui sejauh mana progres daripada kegiatan Bapak di dalam kelas. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, bagaimana ini perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas Pak? Oke, untuk perasaan saya alhamdulillah sudah lumayan tenang karena dia belum terbiasa menghadapi kamera. Setelah direkam kayaknya ada perasaan yang kayak kurang percaya diri. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa lancar dan percaya diri. Alhamdulillah ya Pak, jadi kegiatannya di dalam kelas sudah percaya diri ya, karena terbiasa tidak direkam ya. Pada kesempatan ini direkam ya. Baik Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang Bapak pakai dalam pembelajaran, serta tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk area pengembangan, saya mengambil 2 area pengembangan. Yang pertama itu ada pengetahuan, dan yang keduanya ada keterampilan. Untuk yang di pengetahuan, harapannya siswanya nantinya bisa menguasai
apa itu bilangan bulat, dan untuk yang keterampilan siswa mampu mengurutkan, membandingkan dan menghitung operasi bilangan bulat dengan benar. Oke, baik. Jadi berarti area pengembangan yang Bapak ambil itu ada dua, Iya. yaitu keterampilan Dan pengetahuan. Oke. Nah, selanjutnya Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Pak pada saat pembelajaran di kelas? Untuk area pengembangan, kalau dilihat sudah berhasil Pak. Dilihat dari hasil kuisisnya kemarin nilainya sudah maksimal. Nah, sudah maksimal lagi pembelajaran di kelas sudah berhasil dilakukan ya, sesuai dengan area pengembangannya tadi ya Pak ya. Baik, dan menurut Bapak apa sih kekurangan ataupun kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Untuk kendalanya lumayan banyak ya Pak, mungkin juga dialami sama guru-guru lain karena kan kita mengajar banyak siswa, jadi kendalanya ada saja. Kalau ini kendala yang saya alami sendiri karena jumlah kelompok mungkin ya Pak ya, karena anggotanya terlalu banyak. Nah itu sehingga mengakibatkan anak itu kurang percaya diri dan kurang aktif dalam berpartisipasi untuk mengikuti diskusi, saling mengandalkan satu sama lain. Oh, jadi karena pembagian kelompoknya terlalu banyak dan besar ya kelompoknya, sehingga nanti anak-anak itu mengandalkan temennya. Iya, benar. Karena sudah dibagi sesuai dengan pengembangannya tadi ya Pak ya. Baik Pak. Baik, jadi itu rencana Bapak ke depan bagaimana nih terkait dengan pembelajaran Pak? Untuk rencana kedepannya, harapannya bisa lebih baik lagi dari hari ini Pak ya. Dan untuk rencana itu akan segera saya perbaiki secepatnya insya Allah. Oke, terima kasih ya Pak. Berarti nanti akan diperbaiki secara cepat ya. Untuk waktunya sendiri Pak? Untuk waktunya belum bisa ditentukan Pak, tapi kalau emang sudah siap, insya Allah akan segera saya laksanakan. Baik, saya tunggu ya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan nanti ke depan nanti pembelajarannya akan lebih baik lagi. Amin. Dan tentunya kita akan mencetak dengan kajian yang hebat ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah sedia berbincang-bincang dengan saya terkait dengan pembelajaran tadi yang telah dilaksanakan di dalam kelas ya, pada kegiatan observasi ya Pak ya. Demikian tadi percakapan saya dengan guru matematika bersama dengan Pak Maskur dan didampingi oleh Ibu Sri Wahyuni. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.